skill 1. Nah, teman-teman, untuk skill 1 ini kita akan bahas sangat basic banget nih. Ini tentang yang namanya, bisa teman-teman lihat, be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi pastikan bahwa suatu kalimat itu hanya memiliki dua saja, yaitu ada satu subjek. Ingat, subjeknya cuma satu, jangan double-double. And a verb, dan juga kata kerja. Oke, saya ulangi. Dalam satu kalimat harus ada satu subjek dan juga satu kata kerja. Tidak ada kata kerja, itu bukan kalimat. Tidak ada subjek, juga bukan kalimat. Jadi kalimat itu harus ada satu subjek dan satu kata kerja. Ada dua kata kerja, itu juga bukan kalimat. Jadi harus ada satu masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaannya, verb itu apa saja? Oke, saya akan jelaskan tentang yang namanya verb. Mungkin teman-teman juga pernah belajar dulu ya waktu sekolah, ada yang namanya verb 1, begitu ya? Oke, ada verb 1, and then apa lagi? Verb 2, apa lagi? Verb 3. Oke, verb apa lagi? Acting. Oke, sebentar. Modal. Verb ing. Oke, verb s. And then to verb 1. Itu namanya adalah to infinitive. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ngambil buku, pelajari buku yang asli dari luar, itu tidak akan pernah menemukan ini. Verb 1, verb 2, verb 3 tidak ada. Karena mereka punya bahasa yang lain. Verb 1, ada yang tahu verb 1 bahasa aslinya apa? Verb best. Yes, that's right. Best. Dia best. Bahasa tulisannya. Kalau verb 2, dia past tense. Verb 3, verb 3, past participle. Verb ing, present participle. SES, additional infinitive. Namanya additional infinitive. Kan? Additional. Present tense. Participle. Oke. Tapi teman-teman sebenarnya itu nggak terlalu difokuskan. Yang penting kita tahu verb 1, verb 2, verb 3 dan seterusnya itu apa saja. Contoh, kita pakai dua kata kerja, beberapa lah ya. Contoh, ada eat, ada ate. Apa lagi teman-teman? Verb 3-nya? Eaten. Oke, eat, ate, eaten is eaten, verb To eat. Kok jadi mancing gini ya? Eating, and then Eats. ya, eats, begitu. And after that, yang ininya ya berarti to eat. Oke. Nah, next apa lagi? Contoh kalau saya mau pakai have. Berarti berarti verb S-nya S ya, jangan have gitu kan. Very good. To have. Oke. Terus juga ada yang namanya to be. Tapi itu nanti lah ya. Dan macam-macam. Intinya pasti teman-teman juga pernah pelajarin ini ya, tentang verb 1, verb 2 dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan lagi. Teman-teman, ada beberapa kata kerja yang perlu teman. Saya ulangi, ada kata kerja yang dia harus mempunyai teman. Apa saja kata kerjanya? Yang pertama dia adalah verb 3 dan juga verb ing. Verb 3 itu perlu teman. Siapa aja temannya ini? Yang pertama dia ada have, had, lalu ditambahkan verb being. Dalam bahasa Indonesia sudah. Yang kedua dia harus pakai to be, lalu tambahkan verb 3 yang dalam bahasa Indonesia di atau Sedang. beda, di ataupun ter. Nah, yang jadi masalah, sorry, apa itu to be? Saya tulis lagi. To be itu is M-R be. Nah, ini to be. Jadi si verb 3 ini harus diikuti oleh to be di sini. Yang dalam bahasa Indonesia artinya di ataupun juga ter. Dan yang kedua, verbing. Verbing juga dia harus ada teman. Siapa temannya? To be juga. Lalu tambahkan verbing. Maka kita artikan Sedang. Oh,
Oke, contoh, saya pengen bilang saya makan pakai verb one. I eat atau I am eat. Yang mana yang benar? I am eating. Benar. Teman-teman perhatikan. Oke, ini pilihannya ini aja. I eat atau I am eat. Pilihannya. Ya, oke, semuanya perhatikan. Ya, jadi yang benar adalah I eat saja. Jadi kenapa bukan I am eat? Karena verb 1, verb 2, verb S dia tidak boleh ada temannya. Intinya nggak boleh ada teman gitu kan. Jadi ya I eat saja. Oke? Yap, saya ulangi. Nah, terus untuk to verb 1 bagaimana? To verb 1 juga harus diikuti teman. Siapa temannya? Oke. Nah ini ya, to verb 1 ya harus ada teman. Temannya siapa? Verb sebelumnya. Ada verb, baru ada to verb 1. Contohnya apa? Oh, I want to eat. Nah, to eat di sini namanya adalah to infinitive. Nah, jadi harus ada kata kerja sebelumnya yaitu want. Begitu. Oke. Nah, ini adalah verb. Lalu satu lagi teman-teman, ingat to be itu dianggap sebagai kata kerja. Karena kan tadi dalam pola kalimat itu harus apa? Satu subjek, satu kata kerja. Terus kalau misalkan gak ada kata kerjanya gimana? Contoh, saya bahagia. I'm happy. Oke, sayanya adalah subjek. Sedangkan bahagia adalah adjektif, kata sifat. Terus kata kerjanya mana? Maka karena tidak ada kata kerja, kita pinjam to be, yaitu I-nya sebagai subjek, M-nya dia sebagai verb. Karena to be itu dianggap sebagai kata kerja atau verb. Oke, makanya kenapa kalau kata sifat dia harus pakai to be. Terus juga tadi kenapa I am it salah? Karena kalau kita lihat I-nya subjek, betul, M-nya sebagai kata kerja, it-nya juga sebagai kata kerja. Sedangkan kata kerja harus ada satu saja, nggak boleh ada dua begini. Oke, makanya M-nya dibuang. Jadi I eat saja. I-nya subjek, it-nya sebagai verb. Sorry Mister. Yes, sir. Itu kata kerjanya harus satu aja, itu berlaku sampai koma ya? Atau ya, titik? berlaku 1 koma. Karena kalimat itu dari awal sampai koma. Nanti ada yang namanya clause. Clause itu dia suatu kalimat yang di tengah-tengahnya itu ada tanda koma. Ya, nah tapi itu nanti materinya. Tapi yang ini adalah kalimatnya hanya sampai koma saja. Ya mau koma mau titik intinya hanya subjek dan verb saja. Yes. Bisa tadi. Oke, sebentar. Ya, Miss silakan. I eat nggak pakai to be. Kenapa I eat tidak pakai to be? Karena tadi ketinggalan. Kenapa I eat? Oke, saya ulangi ya. It itu adalah kata kerja. Ya, sedangkan kalimatnya hanya subjek dan satu kata kerja. Kalau kita bilang eating, kalau eating tadi dia harus ditemenin to be. Lah, kenapa kok harus ditemenin to be? Berarti verb ing ini bukan kata kerja dong. Memang verb ing dan verb 3 itu tidak dianggap kata kerja aslinya, tapi itu nantilah ya. Cuman supaya lebih gampang saja, verb 3 dan verb ing ini harus diikuti dengan temannya. Siapa temannya? Ya ini. Kita. Sisanya verb 1, verb 2, verb S tidak boleh ada temannya. Terus kapan pakai verb 1, verb 2 dan verb S itu nanti. Yang penting teman-teman tahu basicnya dulu yang ini. Oke, untuk penggunanya kapan pakai is/am, kapan pakai was were itu nanti. Ya, nanti ada materinya. Oke. I have a question about the to infinite. To infinite
uh, the second verb is as a object, right? Or- Sebenarnya bukan objek. Oke, actually it's not object. Memang kalau kita lihat ini dianggapnya sebagai objek. Kenapa? Karena diawali oleh kata to. Setiap kata yang diikuti oleh awalan to itu dia menjadi objek. Oke, dia menjadi objek. Tetapi karena tadi ya, sir, kita belajar tentang verbnya dulu. Meskipun kayak tadi verb 3 dan verb ing ini dianggapnya sebagai kata sifat. Tapi nanti malah melebar, itu nanti ada. Oke, sama kayak to verb 1 ini. Nah, karena kan verb itu tadi kita bagi 3 dulu, tetapi verb 3, verb ing, dan to verb 1 ini harus diikuti oleh ya verb yang lain atau ada temennya lah bahasa sayanya biar lebih gampang. Ya ini teman-temannya. Kita all verb can use to infinite, Mister? Or Actually all verbs ya sebenarnya All verb. bisa semua all verbs. Tapi ada juga yang harus diikuti to verb 1, ada juga yang harus diikuti verb ing. Kayak misalkan saya pengen makan, I want to eat atau I want eating. Mana yang benar? I want to eat. I want to eat. I want eating boleh nggak? I want eating boleh. Boleh. Tapi ada tapinya. Boleh. Tapi ada makna yang berbeda. Ini artinya dimakan. Artinya I want eating artinya saya ingin. Aku pengen dimakan berarti. Iya. Kalimatnya benar, cuman artinya ya jadi begini gitu. Ya, begitu ya. Oke. Ada juga yang boleh dipakai kedua-duanya boleh. Kayak like, I like to play. Saya suka bermain apa gitu kan? Titik-titik. Ada juga bisa kita bilang I like playing. Itu keduanya boleh. Ya, ada juga ini arti yang kita dulu ya, yang ini dulu. Yang ini arti beda, makna beda. Sama. Artinya kan beda kan? Yeah. Ini yang makan, ini dimakan. Arti beda, otomatis maknanya beda. Kalau yang ini arti sama, makna sama. Oke, kebayang? Yang ini arti sama, makna sama. Berarti teman-teman bisa bilang I like to play, boleh. I like playing, silakan. Ada juga bukannya ing akhiran ing itu adalah me atau ber ya? itu beda lagi. Itu nanti ada di skill 4. Itu hobi ya. I want loving, sir. I want I want- loving. Saya ingin dicintai ya. Oke, next. Ada juga yang kenapa? Kenapa? Gimana? I want eating itu konsepnya gimana ya? Bisa arti jadi saya ingin dimakan. Iya itu Yang karena me sama ber. Iya. Ing itu kan me sama ber ya. Ya, jadi hanya dua sebenarnya, hanya want dan need saja, need. Saya butuh dicintai misalkan ya. I need loving, itu jadinya. Oke, karena kan tadi ada 3 konsep nih, teman-teman. Yang pertama tadi yang pertama ini apa? Arti sama, makna sama. Yang kedua arti beda, makna beda. Yang ketiga ini artinya arti sama, makna beda. Verbnya yaitu misalkan I stop to smoke sama I stop smoking. Nah, ini dua-duanya artinya saya berhenti merokok, artinya sama. Tapi secara makna I stop to smoke itu artinya saya berhenti merokok pada saat itu juga. Ya, misalkan saya lagi ngerokok nih, tolong matikan itu rokoknya. Oh iya, I will stop to smoke. Tapi kalau I stop smoking, it means that forever. Maksudnya selamanya. Ya. Kenapa? Ya. Jadi beda di waktu aja ya, Mister ya. Iya, betul. Ya, ini tergantung dari kata kerjanya ya, teman-teman. Kayak ini stop, dia pakainya stop, ini pakainya want, ini pakainya like. Jadi tergantung dari kata kerjanya. Tapi itu nanti lah ya sebenarnya. Rumus apa ya? Sir. Itu namanya adalah to infinite gerund Jiran ya, betul. participle and to infinitive.
Gerund But I want to ask, participle and to infinitive. Nah, itu materinya. Tapi belum I langsung want ke to situ ya. Jauh. Yes, I want to silakan. ask, kan banyak tuh atau common mistake kali ya. Jadi kan ada Oke. kayak anak-anak SMA kan, kayak aku umuran anak SMA sering kayak perkenalan diri tuh I like to playing. Sedangkan kan kalau di Itu tidak ya bisa. kan I like to play kan, berarti itu common mistake Betul. yang emang selalu salah. Berarti kalau Iya. verb to itu harus verb one, dan kalau misalnya kalau tambahan ing berarti pakai yang to be plus ing tadi ya, Sir. Iya, betul. To be plus verb ing tadi. Ya, intinya salah satu karena dua-duanya diartikan sama, maknanya juga sama. Oke, thank you, Sir. Oke. Oh ya, satu lagi teman-teman, ada yang namanya modal. Satu mana ya, di sini aja deh. Modal. Dan auxiliary. Modal. Ya, modal. Modal itu apa saja? Ya, ada will, ada Can, would gitu kan. Could, Shall, should gitu ya. Teman-teman pasti juga ada tahu ya. Sebentar. Shall ataupun should. Ada juga apalagi must dan seterusnya lah ya. Intinya dan seterusnya. Ini teman-teman wajib. Saya ulangi. Modal Verb ini one. wajib ketemu dengan verb one. Jadi polanya modal ditambah verb 1. Ini ya. Bagaimana kalau bukan kata kerja? Misalkan dia ketemu kata sifat, maka dia menjadi modal ditambahkan dengan be. Maka ditambahkan non-verb. Non-verb itu bukan kata kerja. Oke. Contohnya, Nah, jadi contohnya gimana? Contoh, misalkan saya bisa berenang, ya berarti I can swim. Subjeknya mana? I. Can swim-nya dia sebagai verb. Jadi disatukan. Can swim-nya dia menjadi satu kata kerja. Lagi, Sir, bisa nggak? I am able to swim. itu bisa, itu namanya SEOM. Similar expression of modal. Tapi itu nanti pembahasan tentang modal ya, Miss. Oke. Itu nanti ada. Harus Satu. verb one ya, Mister. Betul, Modal harus verb one. Tidak boleh I can swimming, ya itu nggak bisa. Terus yang kedua, modal ketemu modal dengan itu apa? ini, will, would, shall, should, must dan seterusnya. Ustaz, modal itu apa masuk di rumus feature, rumus past feature itu yang simpelnya ya, yang kan subject tambah will tambah Oke, tambah verb itu one. untuk future saja. Oke, future tense saja dan dia menggunakan will ataupun can gitu ya. Nah, contoh lagi modal be non-verb. Contoh misalkan I can be happy. Oke, I can be happy. I-nya sebagai apa? Subjek. Can be-nya dia sebagai verb. Oke. Nah, happy-nya tidak perlu dianggap karena pola pokoknya apa, teman-teman? Subjek dan juga verb. Begitu. Ya, oke. Coba bisa di screenshot dulu, teman-teman, ya. Mau tanya, Sir, berarti kalau untuk modal sendiri itu walaupun ditambah kata negatif masih harus pakai verb one ya, Sir? Misal Semuanya cannot, wajib. Semuanya Berarti- pakai verb one karena pola pokoknya modal ditambahkan verb one. Mau dia negatif, saya tidak bisa berenang, ya berarti I can't swim. Oke, tetap dia. Oke, Sir. Begitu ya. Kalau yang bawah Sir, bisa jadi pasif nggak? Be terus kata kerja 3 gitu. Betul. Satu lagi yaitu modal ketemu dengan pasif. Modal tambahkan be tambahkan verb 3. Dan dalam bahasa Indonesianya yang tadi di atau juga ter. Contoh misalkan nasi ini bisa dimakan. Ya berarti this rice can be eaten. Ya, can be eaten. Nasi ini bisa dimakan begitu. Dan dia bermakna di ataupun ter. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman, ini masalah modal. Sorry sir, cara penggunaan can sama could itu di mana ya? Itu nanti saya bahas tentang modal ya.
Oke, ya jadi teman-teman kalau belum masuk materi mungkin saya tidak akan jelaskan karena itu nanti ada materi. Oh, modal ada materinya sendiri ya, Ada Mister, dong, ya? ada. Makanya skillnya 60. Untuk Iya. modal yang plus Kecil B plus non verb itu harus adjektif atau yang pokoknya yang non verb ya. I can be. Ya, yang non verb Ya, itu kita nggak nanti bisa bukan kata kerja ya, bisa kata sifat, bisa kata benda. Intinya dia bukan kata kerja ya. Sorry, Mister, bisa disimpulkan keseluruhan modal itu digunakan pada saat seperti apa? Gitu. Kalimatnya. Tergantung kan kayak will akan ya kan, kalau should seharusnya, must itu harus, can itu bisa ya, jadi tergantung. Saya bisa berenang ya berarti I can swim, saya akan berenang ya berarti I will swim gitu. Jadi nggak tentu ya, tergantung dari Miss mau menggunakan yang mana. Tapi teman-teman untuk masalah modal ini nanti akan ada materi full tentang yang namanya modal. Oke, ya teman-teman kalau masih penasaran tunggu sampai ke materi modal. Oke? Yang saya hanya Dari menjelaskan. modalnya kapan ya, Sir? Oke, continue, Mister. Come back to Oke, school. jadi intinya skillnya masih agak lama ya, tapi itu nanti teman-teman. Saya hanya kasih gambaran ininya aja, gambaran basicnya aja. Gitu. Yang penting ini can be, ini bisa apa dianggapnya sebagai satu kata kerja. Oke, nah. Bertanya, Sir. Oke, sebentar teman-teman, silakan di screenshot dulu. Dan ini kita akan masuk ke materi PDF dulu, ya, subjek dan verb tadi. Oke, silakan di screenshot. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Tunggu. Oke, 1, 2, 3, Makasih, 4, 5. Oke, yap. Kita lanjut. Tadi ingat pola itu apa? Subjek dan verb. Begitu ya. Ketemu subjek dan verb. Perhatikan di sini, teman-teman. Oh ya, satu lagi, teman-teman, antara singular dan juga plural. Sebentar. Oke, ada yang namanya verb singular dan juga verb plural. Singular satu, plural lebih dari satu. Apa saja dia? Verb singular itu ada is, ada was, ada verb ses, ada does, ada juga has. Kalau verb plural, is itu lawannya are, was itu lawannya were, verb ses lawannya verb one, does lawannya do, has lawannya have. Nah, kayak perhatikan di sini teman-teman. Kita hanya cari apa tadi? Dalam rumusnya cari satu subjek dan juga cari satu kata kerja atau verb. Di sini nomor example 1 subjeknya ada tidak? Tidak ada traffic. Tidak ada. Sekarang kata kerjanya ada tidak? Ada was back. Ada, yaitu was back. Berarti yang kita butuhkan adalah subjeknya. Oke, mana dari A, B, C, D yang jadi subjek? Yang C dan D dia bisa jadi subjek. Yang C dan yesterday, oke, perhatikan teman-teman. Yesterday dia adalah keterangan waktu kemarin. In the morning sama. Oke, traffic dan cars itu bisa jadi subjek. Tapi jawabannya adalah traffic. Kenapa bukan cars? Perhatikan. Traffic itu adalah singular. Sedangkan cars itu adalah plural. Tahu dari mana? Ada S-nya ini. Kan cars itu plural ya, lebih dari satu. Yap. Nah, kenapa harus pakai traffic? Karena di sininya pakai yang was ya. Nah, was ya, maka dia harus pakai yang singular. Makanya jawabannya traffic. Terus yang kedua, subjeknya mana? Engineers. Verbnya mana verbnya? Tidak ada verbnya. Ini yang work apa nih? Kan work ini kata kerja. Oke, sebentar. Teman-teman, work ini bukan kata kerja. Kenapa? Karena ada preposition yaitu for. Oke, maka work di sini bukan kata kerja. Kata kerja itu harus murni ya, tanpa ada pertambahan apapun. Nah, berarti yang kita butuh preposition jadi apa, Sir?
namanya objek. Object of preposition. Namanya object of preposition, dan itu materi kedua, skill 2 nanti. Oke, Pas oke. ya. Oke, di sini berarti yang kita butuhkan adalah verb. Oke, kita lihat necessary. Are needed. Oke, udah tahu jawabannya ternyata ya. Because Past plural. tense is plural. Very good. Yap, jadi jawabannya yang B. Hopefully dia bukan kata kerja karena ada lian, bukan kata sifat. Adjective kata sifat ditambahkan dia menjadi adverb of manner namanya. Kata keterangan cara. Yang ada lilian ya, slowly, apalagi Carefully, ya lilian lah ya. Dia oke ya, dia menjadi adverb. Next month, bulan depan. Oh jelas itu keterangan waktu. Maka yang kita butuhkan yang B. Oke. Nah, silakan di screenshot dulu teman-teman. Saya mau ke bawah. Done. Oke. Oke, saya delete. Oke. singular Next. artinya tunggal ya, Mister? Ya, singular tunggal, satu benda. Kalau plural lebih dari satu. Sorry. Next, di sini ingat satu subjek, satu kata kerja. Saya tulis lagi ya biar nggak lupa. Oke, subjeknya yaitu the boy. Verbnya yaitu going. Udah ada nih kata kerjanya. Tapi going itu adalah verb. Nah, yang tadi saya tulis verb ing itu butuh yang namanya apa? Teman. Teman ya, temannya to be. Will be going. A punya to be-nya enggak? A punya to be-nya enggak? Ada. Ada. Tapi dia B. punya C jawabannya C. Ada. was. Yang C ada? Ada. Ada. Yang D ada B. Ada. Oh, semuanya ada to be ternyata. Oke, kalau kita jawab yang A, dia salah. Sudah Oke, ada. perhatikan. X-nya 2. Boy will going. Teman-teman. D jawabannya. Sebentar ya. Saya lihat dulu. Oke, Bisa misternya yang kasih ngomong dulu ya Yap. sebentar. Oke, sudah saya ini. Oke, yang he is, dia incorrect. Kenapa? Ingat subjeknya hanya satu saja harusnya. Kalau kita jawab yang A, maka jadi dua subjek. Ada the boy, ada he. Maka dia salah, bukan A. Yang B juga sama. Ada subjeknya the boy, ada subjeknya yaitu he. Yang C, dia juga salah. Kenapa? Ada dua kata kerja. Sedangkan verbnya harus satu. Ada relaxing, ada juga going. Maka jawabannya yang D, will be. Perhatikan yang modal tadi, will be. Oke? Nah, jadi jawabannya B. Gitu ya. Oke, untuk yang example 3 ini ada yang mau ditanyakan? Atau yang tadi example 1, 2, and 3? Sorry mau tanya, Sir. Itu yang di option B itu kan apa ya, selain double subject, itu yang ada kata always itu di situ. Itu apa namanya ya? Itu ngarahnya ke apa, kalau misalnya kalau di Indo itu kan kayak SPOK. Nah, itu kalau di always itu berarti nggak masuk SPOK berarti maksudnya ya? Dia adverb namanya, adverb of frequency, tingkat keseringan. Untuk pola adverb itu boleh di tengah-tengah antara subjek dan antara subjek dan juga verbnya. Tapi itu nanti akan ada pembahasan full tentang adverb. Yang penting apa, teman-teman, fokus saja dengan subjek dan verbnya. Kalau ada adverb, ada objek, jangan dipedulikan dulu. Ya, contoh aja contoh. Misalkan ini jawabannya B, contoh he-nya nggak ada lah, contoh. The boy always was going, contoh ya, seperti itu. Berarti kalimatnya benar, meskipun subjek, polanya jadi apa, teman-teman? Ada subjek, ada adverb, ada verb. Itu tetap benar. Yang adverb ini teman-teman jangan anggap dulu. Yang penting apa? Teman-teman hanya cari subjek dan kata kerjanya saja.
gitu ya. Subjek dan kata kerja. Kayak tadi, subjeknya mana? The boy. Kata kerjanya mana? Going. Oh, going itu harus pakai to be. Maka jawabannya yang D. Begitu ya. Sorry, sir. Tadi kan rumusnya model kan will model plus verb one, kemudian model plus be plus non verb, kemudian model plus be plus verb three. Ini kenapa modelnya will be plus verb ing? Itu namanya tenses future continuous. Oh, masuknya. Ya, kan tadi will be, will be lah ya. Will be harus ketemu apa? Non verb kan? Non verb ya. Non verb. Sedangkan di situ verb ing. Kalau verb ing sebelumnya harus ada apa? To be lalu verb verb ing. To be kan harus ketemu verb ing, gitu ya. Ya, verb ing ini ya. Nah, pengen disatukan nih. Will ketemu dengan verb ing. Will pengen ketemu dengan verb ing. Itu kan nggak boleh ya. Kenapa? Harus ketemu verb satu. Maka kita solusinya cari to be-nya. To be verb satunya itu apa? Ya be-nya tadi gitu. Be itu dianggapnya verb 1. Ya, saya ulangi, be itu dianggapnya verb 1 ya. Jadi be di sini adalah verb 1, Miss. Oke. Nah, tapi sebenarnya itu nanti masalah modal. Oke. Tadi namanya apa, Sir? Yang mana? Yang will be, to be, yang barusan. Namanya future continuous. Future continuous sedang berlangsung. New voice. Berarti misal ya, Sir. Kalau is are yang B-nya itu. Kenapa yang B-nya? Is are. B itu ada berapa tadi? Is, am, are, was, were, be. No, ada kan? Present continuous. Be. Are, was, were, be. Been, being. Ada B-nya tuh. Oke. Plural tadi apa sih? Plural lebih dari satu. Iya. Gimana? Kalau the boy, misalkan itu kan di example 3. Berarti kalau misalnya kalau jawabannya misalnya ada NI misal kayak gitu, berarti NI is. Misalkan yang A itu kan he is kan, tapi misalnya kalau ada NI is kayak gitu masuk nggak? NIR kayak gitu masuk nggak, Sir? Jadinya kan the boy are going kayak gitu. Misalkan you and I are going to the market lah, contoh. Saya tanya, subjeknya mana? Kan harus satu subjek, satu kata kerja. You and I. You and I dia menjadi subjek. You and I ini. Oke. Yang salah itu yang tadi the boy he. Itu nggak boleh, kecuali the boy and he. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena ada and-nya dan itu menjadi nyatu begitu ya. Oke, sebentar. Nah, thank you. Mau tanya perbedaan to sama for. To dan for. Oke, nanti di akhir aja ya, guys. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Biar ini kesampaikan semua. Nggak terlalu malam juga. Nanti ya, di akhir. Yang penting kita fokus dulu ke subjek dan verb-nya. Tapi nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, kita langsung ke bawah teman-teman. Saya hapus. Jangan dihapus. Yang ini. Nanya sekali dong. Kenapa? Future continuous itu sesuatu yang akan terjadi dan pasti ya. Oke, dia akan pasti terjadi dan waktunya bukan pasti terjadi sih. Dia waktunya lebih spesifik. Contoh, saya akan makan bakso besok pagi. Saya tambahkan kata paginya. Oke, nah itu jadinya spesifik waktunya. Begitu. Tapi kalau saya bilang cuman saya akan makan bakso besok doang gitu kan. Nah, maka kita pakai simple future biasa. I will eat meatball tomorrow. Tapi kalau saya bilang saya akan makan bakso besok pagi, berarti I will be eating meatball tomorrow morning. Ada tambahkan kata morningnya. Begitu? Oke, sekarang kita bahas yang ini. Sebentar, ini caranya saya geser dulu. Ini nggak bisa dilihat. Oke, ini jadi coret-coret. Oke, saya hapus aja ya, teman-teman. Sorry, saya hapus saja. Next, number 1, dia incorrect ataupun salah.
Ingat polanya apa? Satu subjek, Tidak ada satu subjek. kata Satu kerja. Iya, di sini dia malah langsung ke Kata verb. kerja. Sedangkan subjeknya nggak ada, Nggak maka ada. dia incorrect. Oke. Yang kedua, mana subjeknya? Correct. Yaitu Schedule. verbnya can be Can be obtained. obtained. Nah, maka jawabannya correct. Correct. Nah, sisanya 3 sampai 10 silakan teman-teman bisa kerjakan sendiri. Ingat polanya hanya satu subjek dan juga satu verb. Nah, silakan saya akan mute semua. Oke. Beri waktu berapa menit, Mas Sam? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, oke. Oke, silakan teman-teman. Ambil catatannya, ambil buku catatannya sendiri, tulis di buku. Ya, oh ini kayaknya nomor 3 correct deh. Kalau correct tulis C. Kalau menurut teman-teman benar, tulis C atau correct. Kalau I is warnanya begini. Kalau I ya berarti incorrect. Incorrect. Nah, ini deh. Oke, jadi jawab seperti ini. Five minutes, oke. 2 menit, 2 menit. Ya, kalau boleh. Ya. Oke, silakan. Masih ada waktu.